Iran akhirnya membuka jalur pelayaran Selat Hormuz. Meski demikian, Iran tidak menutup kemungkinan akan kembali menutup Selat Hormuz jika Amerika Serikat masih memblokade jalur pelayaran di pelabuhan Iran. Bagaimana sebetulnya dinamika yang saat ini terjadi antara Iran dengan AS? Kami akan membahasnya dengan warga negara Indonesia yang saat ini ada di Qom, Iran, Ismail Amin. Ismail, informasi terbaru Iran kembali menutup, maksud kami membuka ya, kembali menutup Selat Hormuz ya. Apakah benar demikian karena sebelumnya sempat juga ada informasi Iran sudah membukanya? Ya Mbak Yohana, selamat siang waktu Iran. Memang disebutkan hasil kesepakatan gencatan senjata dengan Amerika Serikat dan Israel, disebutkan bahwa Iran membuka kembali Selat Hormuz sebagaimana telah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Said Abbas Araghchi. Namun tetap dengan 3 mekanisme, yaitu yang pertama, kapal yang melintas harus melalui jalur yang telah ditetapkan oleh Iran. Yang kedua, tetap harus berkoordinasi dengan Iran. Dan yang ketiga, diterapkan hanya untuk pelayaran komersial, bukan untuk kapal militer atau kapal non-militer, tapi memuat amunisi atau misi untuk kepentingan musuh. Dan telah dikatakan juga oleh pihak Iran, jika masih terjadi pelanggaran kesepakatan gencatan senjata, maka Iran akan membuka kembali. Namun kita lihat Israel tetap masih melakukan serangan kepada Lebanon pasca disepakati gencatan senjata untuk tidak ada lagi agresi ke Lebanon. Namun karena Israel masih melancarkan serangan dan juga permintaan Iran agar blokade Selat Hormuz dari Amerika Serikat itu dicabut, namun tetap masih diberlakukan oleh Amerika Serikat, sehingga kemudian laporan terbaru menyebutkan bahwa Iran kembali menutup Selat Hormuz. Sebenarnya bagaimana Ismail mekanisme penutupan atau pembukaan Selat Hormuz itu? Apakah seluruh kapal dapat melintas atau seperti apa? Atau juga masih dibatasi jumlah kapal yang melintas di Selat Hormuz? Ya, sebagaimana kami informasikan tadi, 3 mekanisme atau regulasi baru yang telah ditetapkan oleh Iran, yaitu yang pertama yang bisa lolos atau melalui Selat Hormuz hanyalah pelayaran komersial, hanya kapal-kapal non-militer. Itu juga harus dipastikan dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan armada laut Iran. Dan juga jalur yang harus dilewati adalah jalur yang telah ditetapkan oleh Iran. Dan juga masih diterapkan tarif atas yang lewat melalui Selat Hormuz ini. Jika sementara kapal-kapal yang militer atau kapal-kapal yang memuat kepentingan musuh, yaitu Amerika Serikat dan Israel, maka masih dilarang melintas. Nah, setelah sempat dibuka dan Trump juga sudah menyampaikan terima kasih kepada Iran, apakah ada informasi bahwa AS masih melakukan pemblokadean di wilayah pelabuhan Iran? Ya, sebagaimana yang dilaporkan oleh media resmi Iran, sampai sekarang blokade itu belum dicabut oleh Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak menunjukkan etikat baik dalam kesepakatan ini. Sementara Iran selalu mencoba untuk menunjukkan etikat baik dari setiap kesepakatan yang telah dibuat. Disebutkan juga bahwa pelanggaran masih terus terjadi, bahkan blokade Selat Hormuz disebut oleh Iran itu adalah sebuah pelanggaran karena tidak sesuai dengan aturan internasional, dan juga pelabuhan-pelabuhan itu sampai sekarang disebutkan masih diblokade, sehingga kemudian sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Iran bahwa jika blokade belum dicabut dan juga Lebanon masih terus Israel masih terus melancarkan serangan ke Lebanon, maka Selat Hormuz akan ditutup kembali. Dan penutupan ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Iran itu akan diberlakukan sebagaimana informasi terakhir telah akan diberlakukan saat ini. Nah, ini kan Trump juga sempat menyampaikan akan tetap memblokade sampai dengan terjadi kesepakatan kedua dengan Iran. Jika tidak, Trump pun juga akan mengancam untuk melakukan serangan kembali kepada Iran. Bagaimana Iran mempersiapkan hal ini? Seperti apa negosiasi yang disiapkan di tahap kedua mendatang oleh Iran?
Jadi sejak awal memang sebenarnya pihak Iran itu tidak memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Amerika Serikat. Karena tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Iran. Iran menginginkan perundingan yang terjadi adalah perundingan yang sejajar, yang setara. Tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada ancaman. Sementara Amerika Serikat melakukan dua hal ini pada saat yang bersamaan. Melakukan tekanan di lapangan dan juga melakukan ancaman dan tekanan di meja perundingan. Dan ini tidak diinginkan oleh Iran. Sehingga kemudian pada perundingan tahapan pertama itu mengalami kebuntuan. Karena Amerika Serikat datang bukan untuk berunding, tapi datang untuk mendikte. Sehingga ini tidak diinginkan oleh Iran, sehingga mengalami kebuntuan. Iran menginginkan sekali lagi bahwa perundingan itu harus sejajar antara Amerika Serikat dan Iran. Iran harus dihormati kedaulatannya, harus dihargai sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Namun sebagaimana yang selalu diulang-ulang oleh Amerika Serikat, dengan arogansinya ingin selalu memaksakan kehendaknya, ingin selalu mendikte, sehingga Iran sampai sekarang juga sampai sekarang belum menentukan kapan terjadi perundingan kedua. Hanya disebutkan bahwa akan berlangsung pekan depan. Iran sampai sekarang belum mengkonfirmasi tepat waktunya kapan dan bagaimana prosesnya. Selain itu juga Ismail, Trump sesumbar jika Iran akan menyerahkan uraniumnya. Bagaimana respon Iran terkait pernyataan Trump ini? Ya, dari dulu menurut Iran, Donald Trump itu selalu mengklaim secara sepihak hal-hal yang kemudian tidak dikonfirmasi oleh Iran, termasuk pemberian penyerahan uranium ini. Dari dulu Donald Trump mengatakan bahwa Iran akan menyerahkan uraniumnya. Sementara Iran mengkonfirmasi secara resmi bahwa sampai sekarang tidak ada pemberian atau penyerahan uranium. Dan juga Iran menyatakan tidak akan pernah memberikan uranium yang telah dihasilkan. Karena itu mengenai kedaulatan Iran, hak Iran. Iran selalu memberikan protes dan bahkan mengajukan surat kepada Dewan Keamanan PBB, kepada Majelis PBB, bahwa apa yang selalu dituntut oleh Amerika Serikat itu adalah tidak adil bagi Iran. Selalu diterapkan standar ganda. Hak pengayaan uranium itu selalu dipastikan dan ditegaskan oleh Iran bahwa itu adalah untuk kepentingan sipil, untuk kepentingan damai. Bahkan Iran sudah menandatangani perjanjian NPT, bahkan pengayaan uraniumnya juga sudah diinspeksi, diawasi oleh Badan Atom Internasional. Namun selalu dikatakan bahwa Iran dicurigai akan mengembangkan senjata nuklir. Sementara pada saat yang sama, Israel tidak menandatangani perjanjian NPT, Israel juga tidak dibatasi senjatanya, tidak dibatasi pengayaan uraniumnya, bahkan dilaporkan telah memiliki senjata nuklir, tapi tidak ada pembatasan atau kecaman apa-apa terhadap Israel. Standar ganda inilah yang kemudian selalu disebut oleh Iran adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Nah, dari informasi Anda tadi, Iran memang masih tidak percaya dengan Amerika maupun juga Zionis. Bagaimana kemungkinan nanti jika terjadi deadlock di perundingan kedua, dan seperti apa kemudian nasib selat-selat yang mungkin Iran sendiri juga mengancam akan menutupnya, khususnya Laut Merah, karena ini akan berdampak juga dengan situasi ekonomi global. Ya, sebagaimana sebelum perang itu sudah selalu ditegaskan oleh Iran bahwa Iran akan selalu membuka ruang diplomasi, ruang diskusi, ruang dialog, perundingan jika memang itu diinginkan. Karena memang Iran sejak awal tidak menginginkan terjadinya perang. Perang ini dimulai oleh Amerika Serikat. Sehingga kemudian jika kemudian pada perundingan nanti mungkin tidak terjadi ataupun terjadi tapi kemudian terjadi kembali kebuntuan, maka Iran mengambil opsi sebagaimana apa yang juga diancamkan oleh Amerika Serikat, bahwa Iran akan selalu siaga jika diserang. Jadi diajak berunding, maka Iran mengatakan siap berunding. Jika diserang pun Iran sudah bersiap siaga untuk memberikan serangan balasan. Begitu juga dengan ancaman Iran, sebagaimana sebelum perang itu Iran sudah mengancam bahwa jika Iran diserang maka Selat Hormuz akan ditutup. Dan ini pada saat sekarang jika diserang kembali, maka bukan hanya Selat Hormuz yang akan ditutup oleh Iran, tapi juga Babul Mandib di Laut Merah yang telah berkoordinasi dengan Yaman untuk hal ini. Baik, terima kasih Ismail Amin untuk informasi dan laporannya langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.